dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. Silakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. Ya, baik, Bapak dan Ibu inovator giat KICES, Dinas Kesehatan, gigi anak sehat, kiat cegah stunting. Ibu mau penayangan video dulu atau presentasi? Presentasi? Oke, baik. Silakan mengambil tempat Ibu untuk presentasi. Ya, ambil tempat, posisi di tengah Ibu. Ya, waktu Ibu presentasi 7 menit, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang kami hormati para tim panelis dan juga para hadirin yang bisa hadir di ruangan ini maupun secara daring. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ari Anidayan Tomaisuri, SKG. Saya adalah seorang dokter gigi yang bertugas di sebuah puskesmas kawasan perdesaan. Puskesmas kami bernama UPT Puskesmas Lara 1, berada di Kecamatan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Inovasi yang saya gagas ini adalah bernama Giat KICES, Gigi Anak Sehat Kiat Cegah Stunting. Giat KICES ini adalah suatu inovasi untuk mencegah suatu keadaan stunting pada anak balita dengan pada saat implementasinya sudah ada 127 ibu balita yang mendapatkan manfaat dari inovasi ini dan ada 132 balita yang dapat dicegah untuk mengalami risiko stunting akibat dari karies gigi. Mungkin Bapak Ibu di ruangan ini memiliki suatu pertanyaan, apakah memang gigi itu ada hubungannya dengan stunting? Dan kemudian untuk kegiatan ini, kegiatan inovasi ini sesuai dengan kategori pelayanan peningkatan akses pelayanan inklusif dan berkeadilan. Jadi Bapak Ibu, ada hubungan antara gigi dengan stunting yang terjadi pada balita. Jadi kondisi gigi yang karies itu bisa menyebabkan seorang anak balita itu memiliki gangguan penyerapan asupan gizi yang apabila dialami secara terus-menerus akan mengakibatkan stunting. Karies adalah gigi yang busuk yang sehingga menimbulkan gigi itu menjadi berlubang. Kemudian gigi sulung itu adalah gigi susu yang tumbuh pada anak bayi yang usianya usia 6 bulan hingga akan terus ada dalam mulut bayi itu lengkap ya tumbuhnya di usia 2 tahun dan akan terganti secara berurutan di usia 6 tahun. Jadi posisi gigi keadaan kesehatan gigi bayi ini, gigi balita ini harus dalam keadaan sehat di usia 5 tahun emas pertumbuhan dan perkembangan. Karena apabila gigi ini mengalami kesakitan, infeksi, ini tentu saja akan mengganggu proses pencernaan, penyerapan asupan gizi. Jadi seberapa banyak pun intake gizi yang dimasukkan untuk balita tersebut, tapi kondisi giginya mengalami masalah akan mengganggu penyerapan gizi tersebut. Apalagi dengan melihat bahwa ternyata di posyandu kami setelah kami melakukan suatu pemeriksaan kondisi gigi, terdapat 73,4 anak balita yang diperiksa itu memiliki karies gigi. Hal ini berarti ada 73,4% anak balita ini yang beresiko stunting akibat dari giginya yang berlubang tersebut. Kemudian di angka data EPPBGM Puskesmas Lara di tahun 2020 ini mencatat bahwa ada 63 balita yang stunting. Nah, penyebab karies dari balita tersebut ini akibat dari
kondisi kebiasaan minum susu botol pada malam hari saat tidur, kemudian tidak menyikat gigi pada saat malam hari sebelum tidur, dan kemudian konsumsi cemilan manis yang berlebihan. Kondisi ini bisa diperparah lagi dengan adanya kurangnya pemahaman dari seorang ibu bahwa menjaga kesehatan gigi anak itu sangat penting. Jadi seorang ibu itu harus paham dengan bagaimana cara menyikat gigi yang benar, kemudian waktu yang tepat itu kapan menyikat giginya anaknya. Nah, inilah makanya dengan melihat latar belakang ini, maka saya gagas suatu kegiatan inovasi yang berjudul Giat Kices, Gigi Anak Sehat Kiat Cegah Stunting, yang merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan peran ibu balita untuk mencegah anaknya menderita stunting dengan meningkatkan pemahamannya, peran sertanya untuk menjaga kesehatan gigi anaknya. Dengan adanya peningkatan akses pelayanan pada ibu balita di Posyandu, hal ini sesuai dengan kategori peningkatan pelayanan, akses pelayanan secara inklusif dan berkeadilan. Dengan sisi kebaruan pada inovasi ini, di inovasi ini kami berusaha untuk meningkatkan peran serta ibu balita dan juga masyarakat untuk menjaga kesehatan giginya sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya resiko stunting. Dengan adanya Giat Kices, begitu banyak signifikan dampak yang kami dapat peroleh, yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang ibu untuk merawat kesehatan gigi anaknya, baik itu biaya rawat jalan, tambal gigi, pengobatan, transportasi, itu dapat diefisiensi sebanyak 100%. Karena seorang ibu yang memiliki masalah masalah gigi anaknya itu, dia tidak perlu lagi jauh-jauh ke puskesmas, karena saya sebagai dokter gigi langsung memberikan pelayanan di masyarakat walaupun hanya bersifat pencegahan. Karena pelayanan pada balita itu untuk berupa rehabilitatif ataupun kuratif itu menjadi suatu tantangan tersendiri, apalagi memang balita itu agak susah untuk diajak kerjasama, sehingga upaya preventif itu dinilai sangat efektif untuk merawat kondisi anak-anak yang karies tersebut. Kontribusi terhadap capaian TPB, kegiatan ini berkontribusi pada tujuan ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, karena kondisi gigi anak yang sehat akan mencegah dari resiko stunting, dan balita sehat akan mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Berikut ini adalah contoh dari lembar kontrol yang kami gunakan untuk dapat mengetahui peran serta ibu dalam kegiatan ini, dan inovasi ini baru dan berpotensi untuk direplikasi di daerah lain. Untuk keberlanjutannya, ada sumber daya anggaran yang dapat diakses diterima dari BOK melalui program antar program, yaitu program KIA, sumber daya manusia, metode dan peralatan sebagai berikut. Untuk keberlanjutannya, begitu banyak strategi-strategi institusional dengan adanya peraturan Bupati Luwu Utara nomor 56 tahun 2021, tentunya dapat mendukung keberlanjutan dari inovasi ini. Demikian pemaparan inovasi Giat Kices, Gigi Anak Sehat Kiat Cegah Stunting, Gigi Anak Luwu Utara Sehat Bebas dari Stunting. Giat Kices. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat, Ibu. Ya, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis atau yang mewakili untuk memberikan testimoninya dan dukungan keberlanjutan atas inovasinya. Silakan Bapak, waktunya 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim panelis, Ibu Kabak pada Biro Organisasi Provinsi, hadirin dan hadirin yang sama berbahagia. Bahwa inovasi ini tentu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, apalagi pemerintah dalam 3 tahun terakhir ini sangat mengendorse atau mendorong dengan sangat kegiatan penurunan stunting ini. Tentu daripada Dinas Kesehatan khususnya, pemerintah Kabupaten Utara pada umumnya telah membuatkan peraturan ini, bagaimana mengupayakan upaya-upaya dalam mempercepat penurunan stunting ini secara integratif. Maka inovasi ini lahir salah satu cara untuk bagaimana proses pencernaan atau pemasukan nutrisi pada anak itu bisa berjalan dengan baik secara holistik atau secara menyeluruh.
Oleh kita dukungan Dinas Kesehatan dalam hal ini tentu akan berlanjut, apalagi adalah salah satu program daripada program kesehatan ibu dan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu, mungkin Pak Kabak bisa menambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya penayangan video inovasi, silakan operator. Kegiatan inovasi di anak sehat yang mencegah stunting. Karena ini sehubungan dengan pencegahan stunting. Namanya bikin stunting apa? Pertumbuhan anak yang gagal dalam tumbuh, ya pertumbuhan anak yang terhambat atau gagal tumbuh kembang anak. Ini materinya akan disampaikan oleh Dr. Dayan. Setelah diadakan penyuluhan akan ada pemeriksaan gigi yang langsung dilaksanakan oleh dokter. Kait dengan masalah kesehatan gigi pada anak. Jadi ibu, kesehatan gigi anak itu harus kita perhatikan karena kalau gigi anak sakit, dia bisa lama kelamaan akan menyebabkan anaknya stunting. Menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting pada anak. Banyaknya orang tua yang masih belum paham dan sadar betapa penting menjaga kesehatan gigi anaknya. Sehingga mereka masih keliru dalam membersihkan gigi anaknya, bahkan bisa jadi belum terbiasa melakukannya. Dengan melihat kondisi ini, Dr. Gigi Ariandi Dayanto Maisuri selaku dokter gigi Puskesmas Laras 1 menggagas inovasi Giat Kices yang memotivasi para ibu untuk menyikat gigi anaknya 2 kali sehari, pagi dan malam selama 21 hari sebagai pembentukan perilaku kebiasaan baru bagi ibu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Giat Kices sudah berjalan 2 tahun, dilakukan pada 3 posyandu pada tahun 2021 dan 3 posyandu di tahun 2022. 127 ibu yang memiliki balita telah diedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi anak dan cara menyikat gigi yang baik dan benar, serta melakukan 21 hari ibu menyikat gigi anak sehingga terbentuk kebiasaan baru ibu untuk menjaga kesehatan gigi anaknya. Saya baru tahu ternyata menyikat gigi 2 kali sehari itu penting dan dapat juga mencegah stunting. Melakukan tindakan 21 hari, alhamdulillah anak saya sudah terbiasa menyikat gigi sendiri. Gigi anak sehat yang tidak stunting. Terima kasih. Baik, itu tadi tayangan video inovasi 3 menit. Kita beri aplaus dulu untuk Giat Kices. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab dari tim penilai. Saya bisa kasih kesempatan pertama kepada Prof. Haidar. Silakan Prof. Haidar. Baik, terima kasih Bu Retno, Pak Kadis, Pak Kaban dan para inovator, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Ini luar biasa ini ya. Ini amat penting buat kita semua ini. Tadi pagi saya waktu sikat gigi pagi-pagi juga ini terpikir ini kapan lagi ada waktunya saya kontrol gigi sebelum masuk Ramadan ini. Ini gara-gara tidak sempat dapat program di masa lalu ini. Untung saya tidak kena stunting di masa lalu ya, Bu Dokter. Dan ini saya kira amat penting memang ini. Ini yang apa selama ini tidak menjadi perhatian kita dan bagus kalau diimplementasikan saya kira. Ini bayangkan gini kan, ada kan pernah cerita itu konon kabarnya orang Papua yang masuk itu anak muda kan, masuk tentara, ditolak gara-gara giginya tidak bagus. Tapi orang Papua logikanya katakan begini, komandan kenapa saya tidak lulus? Gigimu tidak katanya tidak lengkap katanya, pernah kena stunting di masa muda. Itu kayak karena
Ini tapi orang Papua konon kabarnya ini cerdas, dia bilang gini, apa kalau berperang itu baku tembak atau baku gigi? Ya. Nah ini, tapi ini jadi ini artinya bahwa ini gigi luar biasa ya. Ini hanya, maaf kalau orang Papua ya, bukan hanya sekedar cerita ini saja karena saya kira ini penting sekali buat kita ini yang tidak jalan selama ini. Malah program ini kalau saya sarankan, program ini memang harus disosialisasikan bukan hanya pada ibu-ibu yang tadi ini, tapi juga masuk di lembaga-lembaga pendidikan yang apa seperti di PAUD, di bawahnya PAUD lagi itu kan. Kalau PAUD itu kan masih balita ya, enggak? Anak usia dini ya. Itu lagi di apa tempat penitipan itu harus diajarkan ini semua. Jangan sampai seperti apa. Ini saya kan punya cucu dokter ya. Ini saya sudah mulai sekarang wanti-wanti karena dia suka sekali kan, sangat terganggu ya, meskipun dia tidak kena stunting tapi ini perlu sekali diajarkan. Lalu rupanya sekarang ini bagus memang karena ada pasta gigi yang bagus itu bisa ditelan ya. Ya ditelan, mungkin yang dipakai mungkin simulasi oleh dokter juga itu yang bisa ditelan juga. Ya itu anunya itu apa pasta giginya. Ya, bukan pasta gigi yang kita pakai. Kalau pasta gigi yang kita pakai seperti ini kan bahaya ya. Jadi saya kira tinggal di itu kan memang ya, karena ini memang tanpa diitukan ya sebenarnya signifikansinya ini bagi semua manusia ini yang akan besar. Nah itu tadi sebenarnya saya mau bertanya, memang adakah hubungannya? Tapi pasti ada kan, pasti ada, karena tinggal nanti diperkuat lagi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata memang yang kena stunting itu dari berapa persen itu ternyata hampir dari separuhnya dia itu gara-gara apa namanya giginya tidak diini kan, supaya betul itu apa terjawab tadi itu dan dijawab dengan data. Ya, yang jelas ini sangat penting dan signifikan dan bisa direplikasi kira-kira itu. Dan ini menarik sih. Ya saya kira itu yang tentang ini ya, giat kices ini. Mungkin termasuk kita semua ini harus giat juga ini. Ya, karena kita semua masih berkepentingan. Nah, justru saya mau bertanya nanti gini kan, saya mau bertanya ke dokter, berapa lama waktunya selesai makan orang lalu kemudian bisa sikat gigi, termasuk buat balita. Jangan-jangan kan kata dulu pernah saya dengar harus ada beberapa waktu, jeda waktu sebelum supaya apa gigi. Nah untuk balita apa gitu juga kasusnya, selesai menyusui langsung disikat giginya. Nah jangan rusak giginya misalnya atau enggak. Ini hanya sekedar ini minta informasi tambahan. Nah, makasih. Ya cukup Prof. Baik, selanjutnya saya minta dari Pak Rajendra, ada? Silakan Bapak. Iya, makasih. Sekali lagi saya apresiasi ini dari Utara. Sebelum saya bertanya, saya mau tanya dulu. Ini hipnoterapi juga dari sana kan Pak ya? Apa masih jalan ya? Masih berlanjut? Masih. Atau sudah menjangkau semua puskesmas? Sudah tersebar seluruh puskesmas Pak. Sudah semuanya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan giat kices ini juga bisa seperti itu ya? Nah, ini kan sangat bagus nih. Cuma sayangnya tadi videonya itu masih lebih dominan musiknya Pak. Jadi saya kan sudah tua, pendengaran tidak terlalu ini ya. Jadi hanya dengar musiknya tidak terlalu ini anunya ya. Mungkin nanti bisa lebih diseimbangkan lah kalau bisa lebih dominan penjelasan atau anunya slide ininya daripada musiknya gitu. Ya. Terus berikutnya bisa sedikit ceritakan saya logikanya ya antara gigi dengan stunting. Apakah karena hanya mungkin kalau sakit gigi tidak bisa mengurangi untuk makan atau sikat gigi atau minum susu, hanya faktor itu saja, atau mungkin ada yang lebih ilmiah sedikit lah. Ya, singkat saja sebentar ya. Kemudian saya ingin tahu juga ini sudah ada regulasinya Pak ya tentang inovasi ini? Sudah? Kepala dinas atau SK Bupati? Usulan dari dinas dengan keputusan Bupati. Ya? Usulan dari dinas dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian saya ingin juga data-data tentang
Ini anunya pelayanannya ini hanya untuk sekolah atau posyandu atau sudah ada pelayanan-pelayanan yang lebih lebih konkret lagi terhadap masyarakat khususnya anak-anak. Terus bagaimana bentuk pelayanannya sendiri ya? Apakah hanya mengedukasi atau ada misalnya sekaligus karena ini terkait dengan stunting ya. Mungkin ada juga mengedukasi juga selain gigi dengan agar supaya untuk penekan jumlah stunting di utara ya. Saya rasa itu saja barangkali ya, jangan terlalu banyak juga karena waktu ya. Oke. Ya, silakan. Cukup banyak juga tadi itu pertanyaannya Pak. Ada 3 saya catat. Ya. Ada 3 pertanyaan dari Pak Jendra, ada 1 dari Prof dan beberapa masukan dari Prof. Silakan direspon Ibu. Baik, saya akan coba menjawab. Ini untuk pertanyaan pertama mengenai data penelitian. Mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari panelis kedua tentang masalah logikanya kesehatan gigi dengan stunting. Jadi berdasarkan suatu jurnal kesehatan gigi, gigi yang dipublikasikan di tahun 2020, di situ menemukan dan menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara kesehatan gigi, ya dalam hal ini karies gigi sulung dengan stunting. Jadi pada seorang anak balita yang memiliki karies gigi berlubang ya, apabila dibiarkan tanpa dilakukan perawatan, semakin lama akan menimbulkan nyeri, sakit. Dibiarkan lagi akan menimbulkan infeksi. Tentunya akan menyebabkan penurunan nafsu makan dari anak tersebut, sehingga intake asupan gizi itu dapat terganggu. Kemudian kondisi gigi yang rusak secara terus-menerus akan mengganggu proses pengunyahan dari gigi-gigi itu sendiri, sehingga kalau pengunyahannya kurang baik, makanan yang masuk di mulut itu kurang tercerna, sehingga karena di mulut proses-proses enzim, proses-proses pencernaan yang harusnya berjalan dengan baik untuk mengoptimalkan asupan gizi yang masuk ke dalam saluran pencernaannya itu terganggu, akhirnya penyerapan kurang. Jadi apapun yang masuk dari longga mulut ini kan pintu masuk gizinya. Nah, kalau dari mulutnya saja sudah terganggu, otomatis kelanjutannya absorpsi gizi akan berkurang, sehingga mikronutrien yang harusnya diperlukan bagi anak-anak di usia tumbuh kembang gemilangnya di golden age-nya itu di 0 sampai 5 tahun itu terganggu, otomatis risiko stuntingnya itu semakin tinggi. Dan berdasarkan penelitian ini juga yang dari gigi ini, dia mendapati bahwa anak yang stunting itu dia ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada kelenjar air liur. Kelenjar air liur ini sangat berguna sekali untuk menjaga kesehatan gigi. Jadi ada fungsi-fungsi air liur itu sebagai fungsi buffer, kemudian ada fungsi self cleansing. Jadi dia menjaga pH dalam mulut, nah, sehingga proses pembusukan itu dapat terminimalisir. Kalau kelenjar air liurnya itu produksinya bagus, air liurnya jumlahnya bagus, otomatis kondisi gigi, resiko kariesnya itu akan ditekan. Nah, pada anak stunting ada gangguan, jadi kondisi karies itu, karies gigi semakin tinggi pada anak stunting. Jadi ada hubungan timbal balik antara karies gigi sulung dan juga stunting. Dan itu sudah dijelaskan dalam penelitian yang tertera pada gigi di tahun 2020. Kemudian untuk pada Prof tadi mengenai waktu yang tepat, jadi sama Prof waktunya, jadi 30 sampai 1 jam setelah makan. Karena ada proses kalau makan itu rongga mulut kan kondisinya agak asam. Nah, kalau langsung disikat pada saat asam akan gampang dia tergerus. Jadi gampang terkikis gitu. Jadi harus dikasih netral dulu, tunggu waktu beberapa saat, 30 sampai 1 jam, kemudian bisa menyikat gigi gitu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pelayanan ini saat ini karena sasaran dari Giat Kices ini adalah ibu, jadi untuk meningkatkan peran aktif ibu untuk menjaga kesehatan gigi anaknya dengan diedukasi, kemudian dimotivasi untuk melakukan perubahan, Bapak Panelis. Ya, caranya membuat satu perubahan perilaku ibu yang dari sebelumnya mungkin tidak terbiasa menyikat gigi anaknya. Kami menggunakan ada lembaran kontrol untuk ibu agar dia mampu menyikat gigi selama 21 hari.
Jadi ada checklistnya begitu dia lakukan, apakah dia sikat gigi pagi atau malam, dia harus checklist. Kemudian akan dikumpul barang itu pada bulan berikutnya, pada saat jadwal posyandu berikutnya saya akan kumpul. Kemudian dari pengumpulan itu, jadi saya berharap ini emang ibu-ibu itu dia mengisi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kadang ada yang bolongnya banyak begitu ya, saya bilang tidak apa-apa, jujur saja, nanti kita evaluasi. Dan di situ saya dapati walaupun dia mungkin masih belum dalam 21 hari itu belum terbiasa, saya tetap motivasi terus untuk tetap melakukan kebiasaan baik ini supaya ibu ini dapat terbiasa untuk menjaga kesehatan gigi anaknya dengan menyikat gigi anaknya secara teratur 2 kali sehari. Kemudian anaknya sendiri itu menjadi dikenalkan begitu bahwa menyikat gigi itu penting, dan pengajaran ini dia sudah tertanam sejak dini seperti itu. Dan untuk saat ini memang masih baru di posyandu, bentuk pelayanannya edukasi, itu tadi motivasi, kemudian pemeriksaan gigi anak, kemudian sekaligus konseling di situ. Jadi saya jelaskan kepada ibu masalah anaknya itu ini begitu. Kemudian dievaluasi dari hasil 21 hari menyikat gigi, kemudian saya motivasi lagi. Seperti kalau kita ingin mengubah suatu perilaku emang butuh proses, dan saya tidak memaksakan. Saya ingin ibu ini betul-betul sadar, karena beda hasilnya itu kalau kita paksa dengan kalau ada kesadaran seperti itu. Terima kasih. Ya, cukup Ibu. Pak Ya. Kadis ada yang ingin ditambahkan? Silakan Bapak. Tentu dalam proses perkembangannya ke depan kita akan langsung masuk dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, utamanya pada sekolah-sekolah tingkat PAUD yang sebagaimana Prof sarankan tadi, TK utamanya. Sekiranya itu menjadi tambahan dari saya. Oke, cukup. Masih ada waktu 27 menit, 27 detik. Pak Kabak ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu tim panel, jajaran Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, segenap hadirin yang sangat berbahagia. Kaitannya dengan 2 inovasi yang kami tampilkan pada hari ini sebagai bentuk dukungan. Katakanlah misalkan stunting tadi, data terakhir stunting untuk Luwu Utara itu 12,7. Nah, bagaimana kami mengintervensi supaya data stunting ini terus turun? Makanya kami lakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya adalah inovasi Giat Kices. Ini sebagai dukungan untuk penurunan stunting, karena stunting adalah isu nasional. Sekira demikian, Bu Retno. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri pos dulu untuk inovasi Giat Kices. Baik, Bapak Ibu inovator beserta tim disilakan untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya bersiap untuk naik ke